Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sudah di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat dampak positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan terima kasih selalu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa semuanya yang selalu memberikan support dukungannya pada channel kami. Semoga hal itu nantinya akan membawa sebuah perkembangan yang semakin meluas dan lebih bermanfaat kepada khalayak masyarakat pada umumnya. Dan semoga saja dari apa yang netizen semua pemerhati semua kerjakan, hal itu pun semoga saja menjadi hal baik dan nantinya pun semoga termasuk daripada yang akan menjadi amal baik para pemirsa semuanya. Dan sedikit pemirsa di kesempatan konten kali ini, dimana sedikit narasi kami bahwasanya fase akhir zaman, dimana kita ini sudah mulai masuk ke ranah fase akhir zaman, dimana dahulu kala baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya kelak umat Islam pun akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang akan selamat. Dan juga di mana di kesempatan waktu-waktu ini banyak sekali bermunculan dari kalangan-kalangan yang mengaku sebagai alim manusia, membawa sebuah ajaran-ajaran yang dimana ajaran tersebut ya nampak tidak sesuai apa yang selama ini dipahami daripada kalangan masyarakat umum. Dan seperti halnya contoh salah satunya di mana beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa fenomena di mana ada seorang alim manusia, sosok yang pandai dalam beragama dan katanya, yang dimana dia sendiri bisa berbahasa semut, bahasa binatang maupun bahasa-bahasa Suryani, dan bahkan pernah untuk berbahasa dengan hal apapun. Dan dimana seperti konten-konten kami yang lalu bahwasanya tipu daya iblis, jin, siluman yang fasik itu sangat luar biasa, bisa menipu siapa saja tatkala kita tidak berhati-hati. Dan juga dari sosok ini sendiri pun memiliki keistimewaan tertentu, diantaranya pernah meredakan daripada sebuah peristiwa hujan. Dan di kesempatan kali ini kami dari tim channel Padepokan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara bermaksud untuk hadirkan salah satu gaib yang mendampinginya, dari golongan apa yang bekerja, dan juga mengapa dari beberapa waktu yang lalu sempat menjadi kontra dengan banyaknya kalangan alim manusia di Nusantara. Dan apakah hal ini sendiri sudah mulai nampak daripada apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, di mana terpecahnya golongan ini sudah mulai nampak nyata, jelas, dan juga beragam macamnya. Dan semoga dari konten kali ini nantinya pun bisa diambil hikmah ataupun daripada hal-hal positifnya, supaya apa, kita sebagai pribadi manusia pun tidak langsung menjustis ataupun menjelekkan, namun diambil daripada itibarnya. Semoga saja kita di kehidupan fase akhir zaman ini diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya jin, siluman atau iblis. Itu yang kami harapkan dan kami sampaikan. Dan di kesempatan kali ini kami pun tidak bermaksud melecehkan, menghinakan beliaunya, namun kami hanya ingin mengetahui saja dari golongan apa yang membantu. Dan semoga saja kalau memang beliaunya tidak mengetahui golongan yang membantunya, semoga saja kalau memang beliaunya sedang tidak sesuai jalannya, semoga saja diingatkan oleh Allah dan kembali ke jalur yang semestinya, yang baik di realnya Allah. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Riki. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Sehat?
Alhamdulillah sehat. Ya ucup. Sehat ya? Senang minjem raganya. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Bentengi pagari ruh dan sunnah dalam mediator ini. Bisa diambil siapapun, pilihan apapun yang mengambil hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin beliau guru saya yang Nur Cahyani Nirwana. Tolong dibantu dihadirkan salah satu makhluk gaib yang menjadi pendamping dari sosok orang yang difoto ini, yang menjadi pendampingnya yang asli, yang selama ini membantu kelebihan atau kemampuan ilmunya. Saya mohon yang asli. Tarik tangan saya. Wah, saya raga ini full. Masuk semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dia menipu, assalamualaikum malaikat jin. Aktif. Powernya lebih tinggi. Saya mau dengan izin guru saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Salam yang kamu ucapkan juga langsung kembali kepada tubuhmu sendiri. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketahuan jelas, sangat jelas, semakin jelas, semakin terang, terbuka, semakin terbuka. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin menguasai raga mediatornya total. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan golongan apa ini? Jujur, semakin ketahuan. Golongan iblis. Tadi sempat mengucapkan salam. Ya, untuk memperdaya kalian. Kamu iblis dari mana? Jangan-jangan kamu jin? Dari pohon pisang, kolong jembatan? Bukan. Terus? Kamu lihat sendiri. Saya iblis atau golongan jin. Kalau kamu berdusta, saya mohon dengan izin. Senjata dari Sufi dari Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika berdusta terpotong-potong tubuhmu. Sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Minggirkan senjata itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu iblis? Ya, ada perlu apa kamu memanggil saya untuk datang ke sini? Saya sebenarnya hanya ingin berdialog dengan salah satu gaib yang mendampingi jasad sosok manusia. Kok kamu yang sampai sini? Asalmu dari mana? Prosesmu bagaimana? Ceritakan. Kalau kamu berdusta hancur. Saya dari tubuh manusia yang di sana. Ketika kamu membaca doa melalui jin dari penguasa, golongan kami ditarik. Malaikat untuk datang ke sini, masuk ke dalam jasad manusia ini. Terus? Sudah itu. Orang yang kamu dampingi sosoknya seperti apa? Dia orang yang pintar, dia orang yang alim, dia orang yang selama ini. Dia mempunyai segalanya, kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Entah ilmu agamanya, ilmu kesatian, dan ilmu kekebalan untuk membadangi dirinya. Dia mempunyainya. Sosoknya tinggal di mana?
dengan sebutan? Tidak perlu tahu kamu. Barat atau tengah? Jujur. Dia itu kamu ngaku hancur. Berpindah-pindah tempat. Tapi dia aslinya barat, tinggalnya di barat, pastinya di barat. Barat sana. Di ujung. Tapi dia selalu berpindah-pindah tempat. Oke. Terus ada masalah apa kamu dengan dia? Masalah? Ya saya gak ada masalah yang bagaimana. Dimana sosok ini beberapa waktu yang lalu itu sempat membuat geger jagat dunia media di dunia nyata manusia. Dimana sosok ini sendiri? Iya, itu olah golongan kami. Loh, supaya orang-orang itu pada takjub pada manusia itu dan mengikuti orang itu karena melihat ketakjuban yang dimiliki kelebihannya itu. Dan dari situ mendapatkan pengikut-pengikut yang sangat banyak. Oh, jadi begitu? Iya. Oke, sebelum saya membedah daripada kemampuannya, saya sedikit ingin tahu. Sosok ini kan pernah mengikuti daripada ajaran sosok seorang daripada aulia. Sosok ini, beliau sallallahu. Namun beliau sudah meninggal. Ya benar. Tapi mengapa lantas beliau ini sekarang sudah disisipi daripada iblis yang sangat kuat seperti Anda ini? Jatinya itu tidak ada sambungannya. Sudah terputus. Dan golongan kami untuk menyusup, untuk melaksanakan tugas kami, untuk menyesatkan. Di waktu itu, ketika yang kamu sebutkan tadi itu meninggal, di arah sana itu berebutan menjadi ketua. Untuk memimpin toreko yang di sana. Jadi berebutnya daripada kursi sebuah kemursidan. Dan itu untuk mencari pengikut di sana itu adu argumen antara memenangkan menjadi ketua di sana. Jadi hal itulah yang mendasari di mana sosok ini akhirnya benar-benar tergelincir hingga akhirnya dikuasai golongan seperti kamu ini. Iya. Oke. Dan dari situ di sana itu zaman dulu beradu kekuatan untuk mengalahkan satu sama yang lain. Karena dia memiliki kelebihan itu. Karena tidak keterimaan. Terus sosok itu sendiri, sosok yang kamu ikuti ini sendiri itu juga mengamalkan ilmu ini. Dia mengamalkan ilmu itu sangat banyak. Saya sudah jelaskan tadi. Tidak hanya ilmu agama, ilmu kesaktian, dan ilmu kejawen. Dia melakukan semuanya. Jangan ngaku-ngaku, jangan bohong. Bohong terpotong-potong. Assalamualaikum Muhammad. Saya tidak berbohong. Di sini saya serba salah. Serba salah bagaimana? Mengucap salah. Kamu mau disuguhi apa enggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Saya itu sempat terpikir ketika kemarin ramai di mana sosok yang kamu dampingi. Kenapa kamu menginginkan sebuah keilmuan seperti orang itu? Tidak, saya nggak butuh ilmu. Ikuti ajaran dia. Kamu akan mendapatkan keilmuan-keilmuan yang kamu miliki. Tidak butuh ilmu kayak gitu, nggak butuh saya. Saya cukup hanya belajar beribadah saja, taat pada Allah secara benar dari bimbingan guru saya. Soal itu udah cukup. Iya. Kamu iblis tanduk berapa? Jangan-jangan kamu hanya iblis kecil yang ngaku-ngaku. Kamu kalau pengen melihat diri saya, coba lihat tubuh saya. Berapa tanduk yang saya miliki. Biar kamu lebih percaya. Itu lebih jelasnya seperti itu. Saya nggak hobi melihat kayak gitu, Pak.
Kalau melihat teman saya yang ganteng ini malah jelas. Melihat teman saya yang cantik di sana itu Karena jelas. itu sama manusia itu bisa melihat. Kenapa kamu tidak belajar kepada orang itu untuk mendapatkan ilmu melihat gaib yang kasat mata itu? Yang kasat mata? Saya gak suka kok melihat-lihat gaib. Teman saya itu indah dipandang, enak dipandang, ganteng, nyaman, menyejukkan. Lihat gaib itu ya menakutkan, menyeramkan, katanya kan begitu. Iya, dan dari situ kamu akan mengetahuinya. Oke, terus sosok itu sendiri kan pandai ilmu agama, pernah mengikuti daripada seorang bimbingan seseorang yang dikala itu seorang alim manusia dan juga sosok ya Allah saya menyebutnya. Sampai beliau tergelincir kan karena ada hal ya dikala itu perdebatan ketika sosok sang guru tadi meninggal. Lalu ini yang ingin saya tanyakan, selama ini dia memiliki kemampuan ilmu, diantaranya bisa menghentikan hujan, diantaranya juga bisa berbicara dengan hewan ataupun bisa berbicara dengan makhluk gaib dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut itu termasuk kategori itu sudah tingkatan kelas atas. Tingkatan kelas atas. Yang membantu kami itu yang membantu untuk menghentikan hujan ketika dia berdoa, membaca kalimat-kalimat thayyibah itu yang disusupi kalimat golongan kami. Itu bisa menghentikan hujan seketika itu. Saya membantu menghentikan ketika hujan itu turun. Nah, yang membawa hujan itu siapa? Malaikat atau golongan seperti kamu juga yang membawa? Jujur katakan. Golongan kami, kerabat kami, untuk bisa berdiskusi, untuk mengelingi-lingi. Yang di waktu di sana itu orang itu sedang berkumpul, berpidato di sana, mensiarkan. Dan ketika itu hujan itu turun, itu golongan kami. Saya perintah untuk menurunkan hujan. Dan itu kerjasama. Dan orang itu bisa berbicara kepada semut atau hewan yang lain. Di antara kami itu, di dalam semutnya itu ada golongan kami yang masuk ke dalam semutnya itu. Duh, jin bisa berubah jadi kecil sekali, bisa ya? Bisa. Untuk bisa diberdiskusi, bisa diajak bicara. Dan dia paham bicara-bicara itu. Karena itu ulah kami semua yang membantu. Tapi dia sendiri menyampaikan bahwasanya dia itu memiliki hubungan darah dengan sosok agung yang pernah hidup di masa lampau, diizinkan oleh Allah menguasai daripada hewan, jin atau yang lain, yaitu beliau Nabi Sulaiman. Itu dari mana sosok itu mengetahui, dan itu palsu atau asli atau hanya mengaku saja? Orang itu mendapatkan wangsit dalam mimpinya dan mendapatkan bisik-bisikannya itu. Dan dari situ dia timbul merasa kalau dia mempunyai darah keturunan dari zaman dulu, zaman Nabi. Orang itu bisa mengaku siapa saja, terserah dia. Dan golongan kami akan mengambil jatah-jatah kami. Ya, membuat pikirannya terhubung dengan bisikan-bisikan itu golongan kamu hingga dia mengakui diri sebagai keturunan beliau dan ditisi ilmu seperti itu kamu. Iya, golongan kami. Dia itu sudah menjadi wali. Doanya itu sangat mujarab, bisa mengabulkan keinginan-keinginan manusia. Berbicara wali itu ada dua, wali Allah atau wali setan. Wali golongan kami. Bohong kamu. Tapi kalau dia berbicara itu pakainya kalimat-kalimat thayyibah yang subhanallah lah, yang gimana itu kalimat-kalimat seperti itu. Apa tidak membuat golongan kalian kepanasan di tubuhnya? Tidak. Mengapa? Kalimat thayyibah itu, sebelum kalimat itu sana, ketika Nabi Muhammad membaca sebuah Al-Quran di sana, golongan kami itu penasaran
untuk melihat kerajaan sangat merdu itu. Golongan kami mendekat waktu itu. Apalagi yang dibacakan hanya manusia biasa seperti kalian ini. Tidak ada takutnya. Golongan kami itu gudangnya ilmu dari segalanya. Oke. Dari zaman Adam sampai sekarang. Saya bisa menguasai ilmu agama itu. Untuk menyesatkan manusia-manusia itu. Memakai jalur-jalur keagamaan. Untuk mensiarkan itu. Itu mudah bagi golongan kami. Oke. Lalu sosok ini kan sudah mulai banyak beberapa waktu lalu digandrungi dan diikuti manusia yang lain, manusia yang awam-awam yang tidak tahu menahu. Lantas bagaimana dampaknya jika manusia awam tidak tahu menahu mengikuti sosok ini? Ya bagus buat golongan kami. Karena tidak tahuan itu, karena dia menggarap barokahnya dia, menggarap yang diucapkan dia itu. Oke. Dan orang itu yang saya ikutin bisa menurutin kemauan manusia yang datang kepada dirinya. Terus dari sosoknya tersebut, pendampingnya diantaranya kamu. Lalu bagian di tubuhnya yang benar-benar asli dari tubuhnya yang sudah dianugerahkan oleh Allah seperti halnya roh, sukmanya, itu masih lengkap atau tidak? Saya sudah ikat. Sudah saya ikat untuk senjata kami. Tapi golongan kami yang masuk ke dalamnya untuk menggantikan supaya dia dipandang manusia itu lebih baik, lebih mulia dan lebih dihargai dan dihormati manusia lainnya. Karena kewibawaan dia membawakan siar-siar itu. Karena siar-siar itu orang itu berpindah-pindah. Dan orang yang mengikuti sana-sana itu karena membuat tertarik atau otomatis itu. Jadi begitu ya. Terus ini kan fase sudah akhir zaman di mana sedikit demi sedikit seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai nampak. Manusia sudah mulai mewujudkan perlahan-lahan daripada ciri khas atau yang diyakini mereka, di mana 73 golongan ini sudah mulai nampak perlahan-lahan. Apakah ini dari golongan Anda sudah mulai mewujudkan secara nyata ke dunia manusia hingga membuat kebingungan banyak manusia nantinya? Sudah terang-terangan golongan kami untuk menghancurkan manusia-manusia, untuk menyesatkan satu sama yang lain. Karena adu kebenaran yang selama dia ikutin. Misal kamu ikut selama ini dan saya ikutin. Itu beradu argumen mencari kebenaran yang dilakukan sekarang. Tidak ada ujungnya. Jadi itu menjadi celah besar iblis untuk menyesatkan manusia, membuat sifat manusia semakin buruk di antara merasa tadi. Di antara 73 golongan itu ada dia tidak mencari kebenaran atau ketenaran dalam hidupnya. Terus dia hanya mencari di dunia Allah. Itu dia mengasingkan diri. Tapi banyak manusia berkata bahwasanya yang dituju hanya ridho Allah. Itu bagaimana realita nyatanya? Mencari ridho Allah itu tidak semudah yang dipikirkan. Atau ucapan mulut yang di bibir itu. Tidak semudah itu. Itu melalui proses demi proses. Ketika orang itu tiba musibah, bencana, kemiskinan,
entah apapun itu, ditinggalkan istrinya atau apapun. Apakah dia menerima? Apakah dia merinduinya? Apakah dia bisa rindu terhadap yang diberikan ujian demi ujian itu? Manusia tidak akan kuat, akan mengeluh, sambat. Kenapa ujian seperti ini? Kok kamu tahu hal seperti itu juga ya? Saya sudah mengetahuinya. Karena manusia itu gampang, imannya goyah. Susupin sebentar aja, langsung imannya goyah. Oke. Terus, kalau sekarang ini sudah mulai nampak satu persatu daripada aliran-aliran yang akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kamu sempat menyebutkan bahwa ada satu seperti yang disebutkan baginda Nabi, ada satu. Nah sekarang ini untuk memfilter supaya manusia itu tidak tersesat di tengah jalan, itu manusia harus memfilter dengan kacamata seperti apa, dengan pandangan seperti apa. Harus hanya pandangan jasad, selama dia baik harus diikuti, selama dia tidak mau, itu urusan kalian masing-masing. Bukan urusan kami. Tugas kami hanya menghancurkan manusia-manusia untuk ke jalur kami. Terus cara kamu yang kamu lakukan yang paling sangat sulit diketahui oleh manusia dalam hal menyesatkan manusia itu ya seperti apa? Ketika orang itu manusia dekat sama Tuhannya, selalu mengingat Allah, itu yang lebih sulit. Itu yang sulit manusianya. Karena di dalam tubuhnya itu ada power dan benteng. Kalian kami itu lebih sulit untuk masuk ke dalamnya. Cara kamu menyesatkan manusia dengan kayak apa? Apakah dengan jalur agama, keyakinan sekarang ini yang mungkin akan kamu ranah lebih jauh hingga membuat kebingungan banyak manusia lagi di fase-fase ini? Katakan dengan jujur. Iya, di jalur agama, di bidang-bidang keilmuan agama yang di sana itu membuat poranda-poranda yang di sana, barat sana, entah itu habaib atau salafiyah atau salaf itu bisa beradu argumen. Oh, ya. Lebih mudah itu menyusup di dalam pikirannya sendiri itu. Ketika manusia mungkin sedang lalai begitu. Manusia itu bakal lalai terus karena manusia itu bodoh. Duh, emang iya. Baru ditadangkan manusia perempuan saja. Dan lebih cantik, lebih seksi. Itu ilmu agamanya langsung turun gratis. Karena manusia yang punya ilmu agama itu kalah sama perempuan. Dan ini salah satu tanda fase akhir zaman pun dengan cara-cara seperti ini juga masih. Karena perempuan itu lebih mudah untuk digoda dan untuk dijadikan budak untuk membudai manusia. Senjata pamungkas lah bahasa mudahnya gitu. Siapa saja ketika wanita itu dibuka bajunya buat telanjang, laki mana yang tidak birahi mendatapkan dia? Ya itu sisi lain. Sisi lain gimana? Ya sisi lain nafsu manusia kan ada, kan manusia kan dibekali nafsu. Dimana golongan kamu juga mendompleng kepada nafsu manusia kan di situ. Iya. Tetapi kalau dia mengingat Allah karena dia akan melakukan perbuatan yang keji seperti itu, dia akan berpikiran tidak akan melakukan. Tetapi dia kalau hanya mungkin syahwat nafsunya saja, itu sudah keterumus ke dalam golongan kami. Dan sekarang ini manusia yang taat pada Allah, mengingat Allah dengan cara yang benar, hingga kalau melihat fenomena seperti itu, ada itu masih banyak. Masih banyak. Yang benar-benar taat pada Allah, yang benar-benar mengingat Allah loh. Digoda dengan perempuan seksi, perempuan terbuka bajunya, dibuka semuanya. Masih ada di
dunia ini? Di sana. Saya meyakini ada. Ya di sana, di barat itu ada. Banyak apa tidak sekarang ini? Banyak. Dia sedang melakukan amalia. Oke. Terus saya juga izin bertanya sedikit mengenai perihal akhir zaman ini. Akhir zaman, di mana fase ini fase yang sangat ya menurut saya pribadi itu kan ya fase yang sangat sulit membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, itu bedanya tipis. Iya itu benar. Sekarang kejahatan itu sudah merajalela. Kejahatan sudah ada di mana-mana. Orang benar atau orang salah tidak ada artinya di zaman sekarang. Jadi begitu. Karena ada penguasa, ada uang, bisa ditutup. Dan itu salah satu cara Allah membuka tabir kejahatan di dunia ini dengan golongan Anda dihadirkan ke dunia, kan seperti itu. Kalau saya meyakini bahwasanya semua itu sudah kehendak Allah. Iya. Semua udah kehendak Allah dan izin Allah. Sekarang kamu ini masih menguasai jasa orang itu? Masih. Dan kamu tidak usah ikut campur. Saya tidak ingin ikut campur apapun. Hakmu itu sepenuhnya. Tapi ingat, jika kamu kembali ke sini dan mengganggu orang-orang yang di sini, dan bala tentaramu otomatis hancur, melebur secara. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak apa-apa. Lalu orang yang kamu ikuti selama ini paham nggak bahwasanya dia berkata kepada manusia banyak tentang banyak hal, di mana dia dibantu dari golongan yang baik, ternyata mohon maaf. Saya bisa menyerupai seorang malaikat atau berputih-putih, bercahaya berkilau. Itu bisa menyerupai siapa saja. Untuk menipu daya manusia itu hanya bisa mewujudkan jubah putih seolah-olah dari zaman Nabi atau dari wali. Itu manusia gampang percaya. Dan sekarang ini memang banyak ranahnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin. Ini perintah. Apa-apaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Langsung dibantu dikeluarkan di Meraga Media Tadi, dikembalikan ke asalnya merayap. Dan semua efek dalam Meraga Media Tadi. Masuk. Keluar mawar semua efeknya hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar mawar. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini bahwasanya perlunya berhati-hati dalam menyikapi situasi yang ada pada kehidupan nyata sekarang ini. Dan selalu juga kami sampaikan bahwasanya sebagai pribadi manusia perlu bijaksana dalam mencari bimbingan daripada seorang manusia, terlebih karena ini fase akhir zaman. Jika tidak berpegang teguh pada seorang guru yang benar-benar guru pembimbing, itulah pentingnya seorang guru pembimbing yang dimana seperti konten kami yang lama dahulu, kalau memang masih sempat dilihat pemirsa semuanya, bahwasanya ketika orang itu masih terhubung dengan guru pembimbing, ketika orang itu keliru atau apapun, insya Allah guru itu yang akan memberikan atau mengingatkan. Dan guru pembimbing ini sendiri bukan ditunjuk oleh manusia,
namun oleh Allah melalui daripada proses-proses tertentu, bukan atas dasar pengakuan banyaknya manusia atau banyaknya jemaah. Itu yang kami sampaikan. Dan semoga dari kegaduhan kemarin pun bisa setidaknya kita ambil hikmahnya, tak perlu kita ikut dalam kegaduhan, lebih baik ambil itibarnya untuk memperbaiki diri masing-masing. Semoga saja kita di kehidupan nyata ini diselamatkan oleh Allah dari tipu daya jin, siluman, iblis, atau dajjal kelak. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan dari konten ini, itu atas kesalahan kami semuanya. Jika ada keluputannya itu pasti kesalahan kami semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami pun bukan bermaksud untuk melecehkan, menghinakan beliaunya, tidak. Kita hanya mengambil iktibar positifnya seperti apa. Semoga saja kita tidak mudah terpengaruh dengan suatu keadaan di waktu-waktu sekarang ini yang akan mungkin menguras daripada tenaga kita untuk ke ranah yang lebih tidak bermanfaat. Dan jika ada sebuah kebaikan atau kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dan jika menurut pandangan kita manusia benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Lebih bijak menyikapi segala sesuatunya. Semoga semakin hari semakin baik sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami, tetap semangat dari kami yang muda yang berkarya. Semoga selalu diizinkan untuk belajar menebar kebaikan dimanapun Anda atau kita semuanya berada. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.